Cara Rasulullah membahagiakan istri. Pemirsa beriman, wanita mana yang tak ingin dibahagiakan oleh suaminya? Ya, setiap wanita pasti mendambakan sosok suami yang selalu berupaya untuk membahagiakannya. Namun terkadang, para suami seolah lupa bagaimana sesungguhnya cara membahagiakan istri. Sebagian dari mereka menyangka bahwa hanya dengan memberikan harta, maka para istri akan bahagia. Padahal, kebahagiaan itu tidak selalu harus dengan banyaknya harta yang dapat dinikmati. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu, sebaik-baiknya contoh pernikahan ideal tentu saja rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah memang sosok manusia yang sempurna dan juga sosok suami yang paling mesra terhadap istri-istrinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga atau istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, apa sajakah yang Rasulullah lakukan untuk membahagiakan istrinya? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyatakan rasa cinta pada istri-istrinya secara verbal. Karena Rasulullah tidak pernah membuat istrinya menebak-nebak bagaimana sebenarnya perasaannya terhadap sang istri. Rasulullah memahami bahwa para istri akan sangat bahagia jika suaminya mau menyatakan cinta, sekalipun itu hanyalah kebohongan. Asal tidak diketahui istri, tidak mengapa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku diberi rizki berupa rasa cinta kepada istriku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi anjuran untuk menyatakan cinta kepada istri, karena menampakkan dan menyatakan rasa cinta kepada istri adalah cara merekatkan hubungan cinta kasih antara lelaki dan wanita yang diikat dalam bingkai pernikahan. Selain itu, Rasulullah juga suka berbincang-bincang dengan istrinya di malam hari. Ya, jika pasangan suami istri yang tidak pernah berbagi cerita, tidak pernah berkomunikasi, tentu saja akan merasakan kekosongan dalam rumah tangga. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan bahwa dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika berkumpul bersama Aisyah radhiyallahu anha di malam hari, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berbincang-bincang dengannya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa suami yang baik adalah lelaki yang meluangkan waktunya untuk berbicara dengan istri dan berbincang seputar hal yang bermanfaat, entah perkara dunia maupun akhirat. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa rumah tangga yang harmonis akan terwujud ketika terjadi komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Namun, hadis ini menjadi dalil pengecualian atas sabda Nabi yang menyebutkan bahwa beliau tidak menyukai obrolan-obrolan yang terjadi selepas Isya karena bercengkerama dengan istri adalah salah satu perkara yang bermanfaat, bahkan termasuk ibadah. Hanya bersenang-senang dengan istri di saat gembira, Rasulullah pun peduli pada istri dikala istrinya menangis dan bersedih. Dari hadis riwayat Nasa'i diceritakan bahwa suatu saat Safiyah safar bersama Rasulullah. Saat itu adalah hari gilirannya dan dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat, lalu menangis. Maka Rasulullah datang mengusapkan air mata dengan kedua tangannya, kemudian berusaha membuat Safiyah berhenti menangis. Maka dari kejadian tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa menghibur istri adalah kewajiban suami dan berusaha menghilangkan kesedihan serta kesusahan istri adalah sesuatu yang disyariatkan di Islam. Karena suami yang baik tidak akan tahan dan tinggal diam manakala melihat istrinya menangis atau bersedih hati. Bagi para suami yang ketika berada di rumah hanya bisa menonton televisi, membaca surat kabar, bermain gadget, tertidur pulas, dan makan,
Cobalah membahagiakan istri dengan membantu beberapa pekerjaan rumah tangga yang bisa dilakukan. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah yang Nabi lakukan ketika berada di rumah bersama istrinya? Dahulu Nabi biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya, tutur Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Bukhari. Ya, suami yang baik adalah suami yang tidak sungkan membantu istri, menggarap pekerjaan rumah tangga. Bahkan bila suami adalah seorang tokoh masyarakat atau profesional yang memiliki kesibukan luar biasa di luar rumah, mereka masih tetap bisa membantu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan istrinya. Karena mengerjakan pekerjaan rumah tangga bukanlah sesuatu yang merendahkan derajat seorang suami. Justru istri akan semakin mencintai pasangannya apabila senantiasa mendapat bantuan dari suami dalam pengerjaan kewajiban-kewajibannya di rumah. Cara lainnya yang dilakukan Rasulullah untuk membahagiakan istrinya adalah dengan tidak pernah membenci istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah atau istrinya. Jika ia membenci sebuah sikap atau akhlak istrinya, maka ia akan ridho dengan sikapnya atau akhlaknya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Suami yang paling sedikit mendapat taufik dari Allah dan yang paling jauh dari kebaikan adalah seorang suami yang melupakan seluruh kebaikan-kebaikan istrinya atau pura-pura melupakan kebaikan-kebaikan istrinya dan menjadikan kesalahan-kesalahan istrinya selalu di depan matanya. Bahkan terkadang kesalahan istrinya yang sepele dibesar-besarkan, apalagi dibumbui dengan prasangka-prasangka buruk yang akhirnya menjadikannya berkesimpulan bahwa istrinya sama sekali tidak memiliki kebaikan. Dan ketika seorang suami marah kepada istrinya, maka setan akan datang dan menghembuskan ke dalam hatinya serta akan membesar-besarkan kesalahan istrinya tersebut. Setan kemudian berkata, sudahlah, ceraikan saja dia. Masih banyak wanita yang solehah, cantik lagi. Ayolah, jangan ragu-ragu. Setan juga berkata, tidaklah istrimu itu bersalah kepadamu kecuali karena ia tidak menghormatimu atau kurang sayang kepadamu. Karena jika ia sayang kepadamu, maka ia tidak akan berbuat demikian. Seperti itulah bisikan-bisikan yang dilancarkan setan kepada para suami. Dan bisikan-bisikan seperti ini bisa menjadikan suami melupakan kebaikan-kebaikan istrinya yang telah diterimanya. Maka, jika sang suami telah melupakan kebaikan-kebaikan yang lain yang dimiliki istrinya, sesungguhnya ia telah menyamai sifat para wanita yang suka melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Na'udzubillah. Tidak hanya itu, Rasulullah juga tidak pernah memukul istrinya. Karena suami yang ringan tangan, gemar menampar dan memukul istri adalah suami yang tidak mengerti bahwa Islam meninggikan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur, suamiku tidak pernah memukul istrinya meskipun hanya sekali. Hadis riwayat Nasa'i. Maksud dari hadis tersebut adalah pukulan yang menciderai atau pukulan di wajah. Adapun apabila seorang istri melakukan pembangkangan kepada suami, maka diperbolehkan memukulnya dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan tidak pula mengenai di wajah. Karena sesungguhnya lelaki sejati tidak akan pernah memukul istri semarah apapun ia kepada istrinya. Pemirsa beriman, demikianlah cara-cara Rasulullah membahagiakan istrinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Saru Gunawan dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Tadi itu ya tema yang menarik nih untuk para suami. Waduh, biasanya kan istri terus nih yang wah istri harus begini kebanyakan seperti itu. Sekarang suaminya juga dong. Saya jadi inget nih. Apa tuh? Silakan curhat boleh. Ya jadi selama ini sebetulnya perhatian ya kita sama-sama ke anak, keluarga, rumah tangga bagaimana. Tapi sebetulnya untuk mengungkapkan rasa gitu kan,
Itu saya begitu misalnya pas telepon gitu ngomongin apa, tahu istri di rumah ya udah tenang gitu kan. Udah pokoknya nggak di luar rumah, ada di rumah. Jadi saya juga nggak yang kamu lagi ngapain, kamu udah makan atau belum, sayang, love, kayak gitu-gitu nggak diomongin. Nah itu dia yang saya nanti akan lebih lakukan deh ya, biar istri senang ya memang kan? seharusnya seperti itu, sering mengungkapkan perasaan, sering membantu pekerjaan istri di rumah, jangan gengsi. Oh gitu ya, kalau itu sih insya Allah sih saya juga udah lakukan. Oke, baguslah kalau ya. gitu. Dan setelah ini kita akan bahas tentang pesantren Ramadan di Kota Padang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.